Kita kembali di One on One. Dari beberapa rangkuman informasi yang kami kumpulkan untuk insiden kecelakaan pesawat yang 6 insiden terjadi di akhir tahun 2024 kemarin itu, beberapa penumpang yang pesawat yang selamat dalam kecelakaan itu umumnya duduk di bagian belakang. Nah, saya akan tanyakan ke Kapten Hanafi. Cap, apakah benar faktor posisi duduk di pesawat itu menentukan mana wilayah yang paling relatif aman lah disebut, cukup aman? Karena dari beberapa berita, 2 kru yang selamat dari Jeju Airlines itu dia duduk atau ketika berada di bagian belakang pesawat. Begitu juga yang ada di Azerbaijan, mostly di bagian belakang. Apakah bisa disebut ini relatif aman nih wilayah pesawat untuk seat ordernya di bagian belakang gitu, Cap? Saya tidak mengatakan kalau di belakang itu adalah paling aman. Tapi Tidak, based ya. on experience, Based on dari beberapa experience, insiden, betul. Kenyataannya memang setelah terjadi beberapa kali kecelakaan, yang selamat itu di belakang, even 1 atau 2 orang. Kejadian Jeju ini kan 2 orang. betul. Karena biasanya kalau pesawat celaka, itu terjadi karena paling sering ya adalah impact. Impact menghantam depannya dulu. Kalau kita lihat jarang ya pesawat posisi jatuh itu bagian belakang dulu ya, kayak pasti nose duluan, depan dulu begitu ya? Benar Tidak nggak? menutup kemungkinan jatuh belakang dulu Oke. karena pesawatnya mungkin stall Oke, atau mungkin tail heavy, Oke. berat belakang, bisa terjadi pada saat mau landing atau mau take off, ternyata pesawatnya berat belakang, pernah juga ada akhirnya kejadian. jatuh belakang duluan. Oke, Semua kemungkinan bisa saja terjadi, tapi mostly yang terjadi, tapi mostly memang yang terjadi yang selamat memang di bagian belakang. oke. Jadi kalau seandainya saya tidak juga mengharuskan, menyarankan untuk duduk di belakang, ini kan namanya masalah nasib takdir Iya. juga kan. Masalah nyawa, umur tuh hanya Tuhan yang tahu. Mau di Iya, pesawat, mau di tempat betul. tidur sama aja sebenarnya, Cap, ya. Betul, di Kalau depan udah juga yang waktunya. selamat ada. Ya, ya. Tapi ini secara statistik peristiwa ya, pengalaman yang terjadi ya. Nah, kalau kita berbicara soal kecelakaan, apa sih, Cap, sebenarnya faktor-faktor selama pengalaman Anda membawa pesawat yang menjadi faktor penyebab utama sebuah kecelakaan pesawat itu bisa terjadi? Selain kalau kita bicara eksternal dan internal ya. Eksternal mungkin faktor cuaca kah berpengaruh? Kemudian internalnya apa kira-kira yang bisa disampaikan? Sebenarnya faktor kecelakaan itu banyak. Kalau kita mau hitung, kita kait-kaitkan itu banyak. Nggak usah jauh-jauh, dari rumah sajalah. Dari rumah apabila kita konflik dengan keluarga, entah itu dengan istri atau anak atau dengan tetangga sekalipun, itu sudah merupakan satu poin buat sang pilot. Artinya si pilot ketika akan tugas terbang nggak boleh punya masalah. Betul, Baik itu setuju dengan sekali. istri, anak, tetangga pun juga bahkan itu nggak boleh punya masalah seperti itu. Betul, setuju Sebesar sekali. apa pengaruh psikologis, kondisi psikologis itu terhadap seorang pilot, Cap? Dalam split of second, dalam suatu kejadian, kadang-kadang suka terbersit, suka ingat sesuatu akan hal itu tadi. Dan itu mengganggu konsentrasi kita. Misalnya kita lagi konsentrasi untuk suatu case, tiba-tiba kita ingat kasus itu satu. Akhirnya kan mengganggu konsentrasi kita. Nah itu satu, masalah kejiwaan ya. Yang kedua, pada saat kita berangkat dari rumah, ternyata macet total, itu kita udah stres. Itu juga berpengaruh. Stres, Oke. pengaruh. Dalam perjalanan menuju ke airport, wah terlambat ini. Nggak bisa on time. Yang ketiga, sampai di operation, di airport, dikatakan sama petugasnya, Kapten pesawatnya sedang rusak. Jadi sedang diperbaiki. Kemungkinan akan terlambat. Mudah-mudahan ada spare part. Itu sudah 3. Bisa terjadi kemungkinan seperti itu ya? Sangat mungkin terjadi. Itu ketika tahu informasi gitu nggak deg-degan, Cap? Wah ini pesawat ada yang rusak, dibenerin. Tapi kan tidak selamanya rusak itu harus dipaksakan terbang juga. Ada kondisi yang no fly, ketika rusak nggak boleh terbang sama sekali. Namanya no go item. No go item, Iya. nggak boleh. Ada go item, ada no go item. Oke, itu Kalau pernah no go terjadi item ya? itu tidak boleh sama sekali. Oke. Karena ada di daftarnya, Oke. di listnya ada. Ada hal-hal yang tidak boleh menyebabkan ini harus terbang gitu ya? Ada berarti gitu ya? Ada Oke. sekali. Ada di daftarnya. Kita pada saat kita mau menentukan ini boleh terbang atau tidak, coba tolong lihat di daftarnya, di listnya, bagaimana, apa yang dikatakan di listnya itu. Oh tidak boleh terbang, at least ada 1 yang rusak, 1 yang bagus, kadang-kala ada 2 kan. 1 rusak, tapi yang 1 ini pun juga tidak boleh yang krusial. Yang 1 itu adalah yang secondary misalnya, tapi yang primary-nya tidak boleh rusak. Bisa terjadi seperti itu dan boleh terbang.
Tapi kalau yang primary-nya rusak, itu no-go item. Harus diganti spare part-nya. Dan pilot tidak akan mungkin berani terbang apabila no-go item tadi dipaksakan terbang juga. Nggak akan berani. Itu semua diketahui ketika apa? Rem check itu ya? Ketika dicek kondisi pesawat sebelumnya? Rem check itu beda lagi. Itu jauh lagi ceritanya. Ini di dalam list itu ada bacaannya, ada peraturannya bahwa kalau item ini yang rusak, itu tidak boleh terbang. Kecuali misalnya boleh terbang tapi siang hari, ada case-case tertentu di mana malam hari tidak boleh. Contohnya radar rusak, weather radar, itu mutlak no-go item, tidak boleh berangkat. Dan NKRI tidak boleh harus tidak boleh berangkat. Jadi ada bagian-bagian tertentu yang mana kita tidak ada toleransi sama sekali. Tapi ada kalanya ada toleransi bahwa ini boleh terbang tergantung decision dari captain, namanya captain discretion. Yakin nggak nih pilotnya bisa terbang dengan kondisi ini? Ya. Kalau misalnya pilot yang nggak mau, ya nggak apa-apa juga. Pernah nggak Anda ngalamin itu, Cap? Memutuskan harus terbang walaupun ada kondisi ya mungkin satu dua yang mungkin tidak fatal lah. Pernah sekali, pernah. Ada ya? Kalau itu tidak fatal, itu bisa kita anulir. Tapi dengan catatan setelah pulang nanti harus diganti ya. Kita tahu persis. Dan itu biasanya kalau terjadi kita ada di out base. Di out base misalnya base kita di Cengkareng. Ternyata kejadian kita tuh adanya di Jayapura atau di Ambon. Jauh dengan Jakarta kan. Mau nggak mau itu harus terbang. Mau nggak mau kita kalau pulangnya saja boleh lah. Kalau inbound boleh, tapi kalau outbound nggak boleh. Rasanya gimana itu? Kayak kita aja mobil dengan kondisi, aduh mobil ini masih was-was. Apalagi ini terbang di udara dengan kondisi itu. Ada rasa ini nggak sih khawatir, takut? Udah pasrah aja lah. Sejauh itu kan kita bisa mengetahui kalau kondisi ini tidak terlalu bahaya. Masih aman. Masih aman. Cap, tadi kita ngomong ada 1, 2, 3 item kan. Apalagi faktor yang mungkin menjadi penyebab yang common terjadi dalam kecelakaan pesawat? Konflik antara co-pilot dengan kaptennya. Oh, itu berpengaruh juga ya? Sangat pengaruh. Bisa jadi di atas nggak ngomong. Ada peristiwa seperti itu? Bisa jadi seperti itu. Sangat mungkin seperti itu. Nah, konsentrasi seorang pilot ketika menerbangkan pesawat itu di bagian mana, di part mana yang paling penting, Cap? Saat take off kah, saat landing kah, atau udah saat mengudara kah? Sebenarnya dua-duanya sangat krusial ya. Maka banyak orang yang bilang, apa sih itu critical 11? Apa itu? 3 menit pada saat mau take off dan 8 menit pada saat mau landing. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi yang paling bahaya dari dua itu tadi memang pada saat mendarat. Pada saat mendarat itu yang paling bahaya. Jadi disarankan bahwa pada saat kita turun atau descent, passing 10.000 feet, itu kita sudah siap-siap untuk mendarat. Itu udah harus fokus ke sana ya, udah nggak terbagi lagi konsentrasi. Ya. Sudah briefing, kita menggunakan runway apa, angin dari mana, kecepatannya berapa, lalu cuacanya bagaimana di situ. Kita mau menggunakan landingnya ini dengan menggunakan apa. Ada namanya navigasi tertentu yang kalau disebutkan teman-teman mungkin nggak ada yang ngerti secara teknis lah ya. Tapi ini adalah sangat teknis. Jadi semua itu kita discuss, kita briefing supaya jangan sampai nanti pada saat mau mendarat, waduh, ini mana ya? Ini apa ya? Ini apa? Jadi semuanya sudah diutarakan. Well prepared semuanya sudah di-prepare, betul sekali. Supaya nanti pada saat mendarat itu sempurna. Faktor cuaca juga berpengaruh pasti ya, Cap ya? Sangat. Untuk wilayah Indonesia di mana mungkin yang harus diwaspadai cuacanya? Tapi nanti dijawab. Kita jeda dulu sejenak, One on One akan kembali sesaat lagi.